Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Itu surah apa? Al-Hasyr ayat surah keberapa? Juz berapa? Kenapa tahu? Sambil buka Quran. Tapi insya Allah sudah hafal semua itu. Ayat populer itu. Ibu-ibu sekalian, adik-adik santri dari mana ini? Maskanul Huffaz. Di bawah binaan Aja Office Ganda Dewi. Oh, masya Allah. Ya, beliau sama-sama pendidikan doktornya di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta. Hanya saya kakak kelasnya dikit. Saya selesai program doktor prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir tahun 2011. Ustaz Tauqi sudah selesai belum ya? Belum ya? Kayaknya sebentar lagi. Insya Allah. Artis yang kuliah S3 itu masya Allah beliau tuh dahsyat itu. Ngambilnya di Sekolah Pascasarjana. Ya, prodi saya kebetulan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Keseharian saya di Fakultas Usuluddin. Ya, kalau yang mau kuliah ke UIN ya boleh kontak saya atau via Ibu Cut. Ya, saya di Fakultas Usuluddin, prodinya juga prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir.
dari Fakultas Usuluddin, dari 11 fakultas di UIN, termasuk Fakultas Pertambangan, sekaligus ini mengenalkan UIN ya. Ada Fakultas Pertambangan, Kedokteran, Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Saintek, itu yang pengembangan UIN-nya, universitasnya. Yang ilmu keagamannya Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Usuluddin, Fakultas Dakwah. Ya, silakan bergabung nanti. Ibu-ibu sekalian, adik-adik yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan mengkaji tentang melestarikan takwa pasca Ramadan. Ya. Insya Allah kita akan selesai sampai jam 10.30 ya. Ya. 10.30 mungkin materi sampai jam 10 atau menyesuaikan? Fleksibel aja, Ustaz. Gimana? Fleksibel, baik. Ya, entah jam 10 atau 10.15 kita selesai. Kalau ada tanya jawab kita sambung sampai maksimal 10.30 kita selesai. Adik-adik sekalian, ibu-ibu yang berbahagia, ini kali pertama saya diundang ke sini, jadi tidak ada salahnya saya tadi sudah memperkenalkan diri. Nama saya Hasan Ahmad Said, atau silakan berkunjung ke channel saya Hasan Ahmad Said, atau secara khusus saya membuat atau mendirikan Pusiat El Hasani. Pusiat itu Pusat Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, salah satu garapan yang sedang digarap sekarang adalah sudah meluncur, sudah sampai juz 17, juz 1 sampai 17 sudah di launching di grup YouTube atau di channel YouTube Pusiat El Hasan. Dan insya Allah selesai sampai juz 30 dengan masing-masing lagu, variasi lagunya. Ada Bayati, ada Sika, ada Nahawan, ada Ros, ada Jiharka, dan lain sebagainya. Juz 1 khusus Bayati, juz 2 khusus Soba, dan seterusnya. Oh, ini lagu Soba. Ya, itu istimewanya. Nanti kalau sudah selesai baru saya ajukan ke Lajnah Pentasih Al-Quran untuk ditashih, baru kemudian di launching secara nasional. Dan itu semuanya gerakan wakaf ya. Jadi kalau ada yang minta silakan saja, boleh untuk siapa saja. Bapak-ibu sekalian, ibu-ibu, bapak-bapaknya nggak ada ya di belakang. Ibu-ibu dan adik-adikku dan anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati yang berbahagia, kajian kali ini kita akan melestarikan takwa pasca Ramadan, atau bagaimana menjaga takwa pasca Ramadan itu. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini atau bulan ini kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Tepatnya tanggal berapa? Tanggal 7. Hah? Iya, tanggal 7. Oh, ada di situ ya. Ya, tanggal Dzulqa'dah. Sebulan lagi Dzulhijjah, kita akan lebaran lagi. Ya, sebelum membahas tentang tema takwanya, saya ingin menjelaskan tentang Dzulqa'dah. Kenapa ini penting untuk dijelaskan meskipun tidak terkait dengan tema, tetapi masih ada relevansinya. Biasanya kita terlupa begitu Ramadan selesai seolah-olah. Padahal Ramadan itu adalah targetnya apa Ramadan? Targetnya adalah takwa. Visi dan misi Ramadan adalah takwa. Insya Allah kita sudah tercapai semua. Berdasarkan dalilnya surah Al-Baqarah ayat 100, 200 apa 100? 183. 3 apa 2? 3. Yuk boleh ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk silakan. Nah, target puasa kita adalah la'allakum tattaqun. Nah, pegang dulu itu. Nanti baru kita bahas satu persatu apa itu takwa, apa itu tingkatannya, syarat-syarat dan seterusnya. Kenapa kita harus melestarikan takwa? Itu penting.
Adik-adik sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya singgung bahwa bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang disebutkan sebagai arba'atun hurum, bulan yang dimuliakan. Dari mana dalilnya? Surah 9 ayat 36. Ayat 9 surah apa itu? Surah 9, surah At-Taubah ayat 36. Boleh salah satu santriwati yang membacakan? Atau ibu-ibu juga boleh yang berkenan? Ada salah satunya? Silakan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, silakan baca terjemahnya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ya. Di ayat ini inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah. Kata Allah, inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ini bulan-bulan Hijriyah. Apa saja bulannya? Hafal? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu 11. Ulang lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal? Insya Allah sesungguhnya hafal, karena suruh menyebutkan tadi ketelingsut 1. Ya. Nah 3 bulan itu teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, itu secara berurutan. Tadi sudah kita sebutkan. Ada apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram. 3 bulan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu yang arba'atun hurum. Satu lagi apa? Satu lagi bulan Syawal. Bulan yang ada Isra Mi'rajnya bulan apa? Bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi Rajab. Itulah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terlewat nih biasanya. Ramadan, Masya Allah, semua ustadz, semua kiai, semua habaib, ibu-ibu semuanya
dalam tingkatan apapun, dalam dimensi apapun, dimanapun, dan seterusnya, berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ya, kalau di Indonesia kan Ramadan disebutkan bulan suci, ya. Kalau di Arab tidak dikenal. Karena Allah menyebutkan hanya arba'atun hurum, itu 4 bulan. Apa saja tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang 3 berurutan, 3 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Itulah bulan suci itu sesungguhnya. Maka Masya Allah kata Nabi, siapa yang berbuat amal saleh di bulan-bulan haram itu, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Nah ini terlupa ini bulan Dzulqa'dah. Dan sebaliknya, di bulan-bulan haram ini siapa yang berbuat keburukan, kecurangan dan lain sebagainya juga akan dilipat gandakan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini terlupa ini. Para ustadz, para kiainya selesai sudah di bulan Ramadan, selesai juga. Padahal setelah Ramadan itu ada Syawal. Apa itu arti Syawal? Syawal itu artinya peningkatan. Nah, jadi sesungguhnya esensi Ramadan itu yang membentuk pribadi orang-orang yang bertakwa. Pasca Ramadan ada Syawal. Kalau pasca Ramadan itu ibadahnya meningkat, itulah sesungguhnya Syawal. Itu sesungguhnya Syawal. Maka Syawal itu artinya meningkat. Meningkat apanya? Bukan berat badannya, bukan kolesterolnya, bukan yang lain-lain, tetapi meningkat amal saleh. Nah setelah Syawal selesai ada Dzulqa'dah, masuk lagi bulan haram sesungguhnya. Nah ini yang jarang dijelaskan. Dzulqa'dah, ada Dzulqa'dah, setelah Dzulqa'dah ada Dzulhijjah. Di situ ada peristiwa penting paling tidak 3 yang paling bersejarah. Yang pertama adalah kurban, yang kedua adalah haji, dan yang ketiga adalah salat Idul Fitri. Maka ayatnya adalah surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Allah telah memberikan Al-Kautsar. Al-Kautsar itu kata Allah, kata ahli tafsir, ditafsirkan 2. Nah, kalau sekarang boleh begini ya. 2. Yang pertama, Al-Kautsar itu nikmat yang luar biasa. Kautsar itu jamak dari katsir, aktsar, kautsar. Jadi Allah telah melimpahkan sungguh luar biasa nikmatnya kepada kita. Nikmat hidup indah tidak? Nikmat tidak? Nikmat. Bisa makan nikmat nggak? Bisa ngaji nikmat nggak? Nikmat, Masya Allah. Bahkan Allah tidak pernah menghitung semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya itu kata Allah menyinggung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, pasti tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah. Dan hebatnya Allah kembali berjanji, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nanti lihat surah Ibrahim. Jikalau kita pandai bersyukur kepada nikmat Allah yang begitu besar tadi, Al-Kautsar tadi, jikalau kita bersyukur, maka Allah la azidannakum, pasti Allah akan menambah nikmat.
Wala in kafartum, tetapi sebaliknya jangan coba-coba, kata Allah, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau ingkar, kalau kufur terhadap nikmat Allah, maka adab Allah sangat amat pedih. Pasti. Al-Kautsar yang kedua ditafsirkan oleh ahli tafsir, Al-Kautsar itu bermakna telaga Kautsar. Nanti suatu ketika kita di surga yang Allah Subhanahu wa taala akan diberikan telaga Kautsar. Surga namanya Al-Kautsar. Di dalam surga itu, di surga itu mengalir sungai yang bukan air biasa, tetapi yang mengalir itu adalah susu. Yang mengalir adalah madu. Boleh kita kapan saja minum. Renang di situ juga boleh. Nggak lengket. Meskipun jadi mandi susu di dunia, nanti di akhirat silakan mau ngebat, silakan mandi susu. Al-Kautsar. Maka Allah, ketika Allah sudah memberikan nikmat yang begitu besar, maka Allah menyuruh ayat berikutnya, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah. Salat di sini ditafsirkan salat Idul Adha. Wanhar, dan yang kedua adalah wanhar ini berkurbanlah. Itu di bulan, nanti di bulan Dzulhijjah. Yang ketiga adalah ada peristiwa penting di bulan Dzulhijjah, adalah ada haji. Yang pertama tadi kurban, yang kedua adalah salat Idul Adha, dan yang ketiga adalah haji. Masya Allah, haji itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Silakan. Allah itu menyeru, Allah itu sudah menyeru kita. Jadi kalau ada yang bilang, Pak Ustadz saya belum ada panggilan, mau panggilan yang mana lagi? Panggilan itu sudah ada sejak zaman Nabiullah Ibrahim. Dari mana kita bisa tahu? Lihat di surah Al-Hajj. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Surah apa tadi? Ayat berapa? Nanti kita lihat. Surah Al-Hajj ayat berapa itu? 27, benar? Betul. Wa'adzin finnas. Kata Allah, wa'adzin finnas, wahai Ibrahim, wahai Nabiullah Muhammad, serulah manusia. Yang disebutkan bukan orang-orang yang beriman. Yang di sini disebut adzin finnas, secara semuanya yang bernama manusia silakan wa'adzin finnasi bil hajj, untuk menunaikan ibadah haji. Ini hari ini sudah haji semua? Ibu-ibu insya Allah sudah semua. Ya. Kalau suaminya haji, insya Allah ibunya juga naik Pak Haji. Atau sebaliknya. Anak-anak belum ngerti ya. Bapak sekalian, adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa'adzin finnas, Allah menyeru semuanya sekalian manusia bil haji, untuk menunaikan ibadah haji. Itu ayat sudah turun untuk perintah kepada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu dikenal dengan Abu al-Millah. Abu al-Millah itu bapaknya para agama. Dari Nabiullah Ibrahim kemudian turunannya agama Yahudi, turunannya Nasrani, turunannya Islam. Jadi sesungguhnya agama-agama besar ini bertuhan yang sama, Tuhannya la ilaha illallah, Tuhan yang sama, tauhid yang sama. Hanya saja belakangan ini ke belakangan ini syariatnya berbeda, karena sudah ada penyimpangan-penyimpangan. Sesungguhnya pohon tauhidnya tauhid yang sama dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam.
Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir. Andai kata Allah, engkau berjalan kaki, maka tunaikan itu haji. Min kulli fajjin wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik. Andai kita berjalan kaki untuk berhaji, silakan tunaikan ibadah haji. Allah sudah menyeru zaman kalau Nabiullah Ibrahim itu berapa tahun itu? Sudah 3 miliaran tahun itu. Sudah sekian lama. Sudah diseru. Jadi kalau ada orang, Ustaz saya belum ada panggilan dari Allah. Oh, sudah dipanggil dari Nabiullah Ibrahim. Saya belum, dan seterusnya dan seterusnya. Ada 3 panggilan yang kita kenal. Panggilan yang pertama adalah panggilan adzan. Panggilan adzan mungkin kita masih bisa mengelak kapan, tidak tepat waktu dan seterusnya. Padahal itu panggilan terindah, undangan terindah dari Allah adalah panggilan adzan. Meskipun suaranya dari suara muadzin, tetapi sesungguhnya itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada yang mengelakkan panggilan Allah, mau nunggu panggilan yang mana lagi? Panggilan kedua adalah panggilan haji dan umrah. Tadi itu sudah dipanggil. Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik. Tunaikan ibadah haji meskipun dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang sangat kurus sekalipun, penuhi panggilan haji. Min fajjin 'amik, meskipun datangnya itu dari seluruh penjuru dunia. Tahun yang lalu saya petugas haji dari Kementerian Agama, Masya Allah, Indonesia saja ada 221.000 jamaah. Masya Allah, begitu tanggal 8 Dzulhijjah, 8 itu semua beranjak dari Mekah ke Padang Arafah. Tanggal 9 semua berkumpul di Padang Arafah. Bukan hanya orang Indonesia yang 221.000 tadi, tetapi dari seluruh penjuru dunia. Tanggal 8, tanggal 9 Arafah, maka di sini kita puasa Arafah. Tanggal 10, 11, 12, 13 puncak haji. 8, 9, 10 bagi yang nafar awal, ya nafar awal sampai tanggal 12, yang nafar tsani sampai tanggal 13. Antar jumrah, lalu kemudian jumrah ula, wusta, akobah. Setelah itu balik lagi ke Mekah. Habis itu selesai tawaf dan tahallul, selesai sudah hajinya. Ya, selesai hajinya. Habis itu puncak, Masya Allah, yang semua orang berkumpul di situ untuk menunaikan ibadah haji. Dari Padang Arafah ke Muzdalifah itu, Masya Allah, saya kemarin ketua kloter membawahi 400 jamaah haji. 400, satu kloter itu disiapkan biasanya antara 5 atau 10 bus menuju ke tempat yang sama, ke Muzdalifah. Ada yang jalan kaki, ada yang berdesak-desakan. Maka pantas ibadah haji itu, kata Allah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh rafath, enggak boleh kata jorok, porno, wala fusuqa, enggak boleh fasik. Di Indonesia itu Masya Allah ya. Ada, saya pernah bawa jamaah umroh dari Bandung itu. Dia berkeluarga 5 orang. Dia bawa gunting, pas tawafnya ternyata gunting kiswah. Enggak tahu, begitu sudah kalau ketangkap itu ya sudah masuk penjara, itu lama ya. Saya tanya kenapa, itu buat apa? Katanya itu kalau di kampung saya, Ustaz, kalau dibacakan Fatihah dicelupin ke air, yang sakit jadi sembuh, yang mau melahirkan jadi lahirnya normal. Wallahu a'lam bishawab. Itu nggak boleh fasih. Ada yang ngambil tanahnya dari sana dibawa ke sini. Ada semacam-macam itu. Ada yang bawa sorban dilap-lapin ke dinding Ka'bah. Ada yang remaja-remaja begini, begitu di Padang Arafah naik ke Jabal Rahmah, ditulis ini my heart.
Katanya biar terikat di situ seperti terikatnya Adam dan Hawa. Itu mitos-mitos semuanya. Tidak ada ajaran agamanya. Ya, ditulislah di sana hasanah love siapa. Banyak itu terjadi begitu. Sholat di sana dan seterusnya. Wala fusuqah, dan yang ketiga wala jidalah, enggak boleh jidal. Masya Allah, tadi itu ribuan orang, jutaan orang bertemu di tempat yang sama, di titik yang sama, di Muzdalifah, kemudian di Mina, di Arafah, Muzdalifah, Mina. Di Muzdalifah ngambil kerikil, batu untuk lontar jumrah. Masya Allah, begitu lontar, bukan hanya kerikil tapi segala macam itu, payung segala macam dilemparin. Ya. Katanya lemparin setan, padahal dia sendiri kesetanan. Ya, Masya Allah. Itu bulan-bulan haram. Bulan apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, maka kata Nabi, siapa jangan melupakan bulan haram ini. Disebutkan dalam Al-Quran ini arba'atun hurum. Arba'atun hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Siapa yang berbuat amal saleh di bulan ini, di bulan 4 bulan haram ini, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Begitupun sebaliknya, orang yang berbuat salah, kalau tadi berbuat saleh, kali ini berbuat salah, maka kesalahannya juga dilipat gandakan. Baik, sudah setengah jam saya berbicara. Baru kita akan masuk ke menjaga, apa tadi temanya? Melestarikan takwa. Apa itu takwa? Kita sudah masuk ke poin materinya, insyaallah setengah jam ke depan. Takwa itu bukan takut sama yang tua, bukan. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtithalul awamir, menjalankan perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi semua yang dilarang Allah, itulah takwa. Simpelnya begitu. Secara teori simpel, tetapi yang berat adalah pelaksanaannya. Kalau saya ulang lagi, yang simpel adalah teorinya, tetapi pelaksanaannya amat sangat berat. Maka pahalanya juga luar biasa. Orang yang takwa itu Masya Allah, bisa dilihat surah Ali Imran ayat 133 saja. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu senangnya dia mengejar ampunan Allah. Ada tipologinya. Tipologinya apa tipologi itu? Ciri kesenangannya orang yang bertakwa, dikit-dikit istighfar, dikit-dikit minta ampun. Bukan sebaliknya, bukan minta ampunnya dikit-dikit. Was itu. Orang yang bertakwa itu senangnya minta ampun, dikit-dikit minta ampun, bukan minta ampunnya dikit-dikit. Itu bedanya kita dengan Nabi kita ya. Nabi kita sudah maksum, sudah terjaga. Ada jaminan masuk surga Nabi? Jaminan masuk surga. Masih istighfar setiap hari? Masih 70 kali. Atau di hadis yang lain mi'ata marrah, 100 kali paling tidak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. 100 kali itu semenit atau 2 menit.
Ya, setiap hari. Ya kalau Nabi 100 kali yang sudah ada jaminan masuk surga dan sudah maksum terjaga, mestinya kita yang tidak ada jaminan masuk surga, yang kapan saja bisa melakukan kesalahan, ya mestinya naik. Tapi paling tidak mendawamkan 100 kali istighfar. Itu kesenangannya tipologi orang yang bertakwa. Ya. Apa pahalanya orang yang bertakwa itu? Saking hebatnya, saking beratnya itu pahala menjalankan takwa itu, Allah menyiapkan arduhas samawati wal ardh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu tipologinya dia senang istighfar, dikit-dikit istighfar, dikit-dikit istighfar, paling tidak mi'at marrah 100 kali istighfarnya. Jadi istighfar 100 kali, yuk istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Berapa menit? 1 atau 2 menit gitu. Apa dahsyatnya istighfar? Bisa lihat nanti di situ surah Hud ayat 10, 11, 12. Ayat surah ke-11 atau lihat juga di surah 12 ayat 10, 11, 12. Dahsyat istighfar itu. Dan ini tipologi ciri orang yang bertakwa. Ketika panas, Allah turunkan hujan. Itu dengan istighfar. Maaf, yang sulit mencari rizki, Allah mudahkan rizki. Yang sulit melakukan pengobatan, Allah mudahkan pengobatan. Yang sulit mendapatkan keturunan, Allah akan mudahkan dapat keturunan. Istighfar. Dan begitu banyak fadilah-fadilah yang lain dari istighfar. Tipologi orang yang bertakwa senangnya istighfar. Dikit-dikit istighfar, dikit-dikit istighfar, bukan istighfarnya dikit-dikit, maka Allah akan persiapkan wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Allah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada yang pernah hitung luasnya langit dan bumi? Tidak ada. Seluas mana ya? Yang sudah keliling Eropa, keliling benua-benua yang lain. Yang terjauh kemana tuh? Kalau haji itu hanya 9 jam. Dari Indonesia ke Tanah Suci 9 jam. Ada yang lebih jauh dari itu? Ke Amerika berapa jam? 14 kali. 20 jam. 20 jam. Ya. Ke Mesir 9 sampai 10 jam juga. Ke Iran 7 jam. Mana yang terjauh? Oh, itu kayaknya sudah terjauh 20 sampai 25 jam gitu. Itu belum seberapanya dunia ini. Nah, seluas itulah Allah berikan u'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, surga yang seluas langit dan bumi itu. Belum lagi bumi ini, seluas apa itu langit bumi.
Itu tipologinya, itu takwa. Maka pahalanya juga gede, karena memang berat, pahalanya juga gede. Ya. Takwa imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang Allah. Itulah takwa, itulah esensi dari ketakwaan. Ramadan yang lalu, tujuan akhir dari Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Setelah Ramadan selesai ada Syawal. Syawal artinya peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai Syawal kemudian kita ketemu lagi dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan ini berturut-turut adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang Masya Allah tadi itu beramal saleh di bulan haram itu, maka Allah lipat gandakan lebih daripada bulan yang lain. Begitupun ketika kita berbuat salah, salahnya pun dilipat gandakan. Maka perintah ayat ini, fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Tuh, kembalinya juga ujungnya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang takwa. Jadi tipologi yang lain selain dari surah Ali Imran ayat 133 tadi, juga At-Taubah ayat 36 yang berkaitan dengan 4 bulan hurum. Tipologinya adalah dia fala tadlimu fihi anfusakum, jangan mendolimi. Tidak boleh berbuat dolim di bulan haram ini. Ya jangankan di bulan haram, di bulan yang lain pun tidak boleh. Tidak boleh waqatil musyrikina kaffah. Tidak boleh membunuh orang-orang musyrik. Tidak boleh saling bunuh-bunuhan di bulan ini. Itu sudah jelas aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketika kita menjaga arba'atun hurum, 4 bulan dari 12 bulan yang Allah anggap suci itu, maka itu sesungguhnya tipologi wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Orang yang model ini juga dia, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memuliakan arba'atun hurum tadi. Takwa makna yang lain, takwa itu terdiri dari berapa huruf? Ta, qaf, waw, iya, atau alif. Ta, qaf, waw, iya. Tanya apa? Takwa. Nah, beralih kepada takwa. Takwanya adalah takwa tawadhu. Apa itu tawadhu? Bukan tahu warna duit, bukan. Ibu kok tawadhu sekali? Iya nak. Tahu warna duit. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati. Kalau rendah diri itu tidak pede kalau sekarang. Kalau tawadhu itu rendah hati. Biarpun disanjung, tidak tinggi hati dia. Ya, tawadhu. Wawnya wara. Qafnya qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Ini penting. Merasa cukup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaminya gajinya gak gede-gede sih. 100 juta aja cukup kira-kira. Cukup masih gitu. Oh, enggak gede-gede, gajinya 100 juta, rumahnya enggak banyak, 1 doang. Rumahnya si kecil, cuman 300 meter cukup. Halamannya 1 hektar. Untuk di Tangerang Selatan cukup itu, Masya Allah. Istrinya Masya Allah soleha, suaminya soleh, anak-anaknya soleh-soleha. Wafatnya masuk surga, cukup itu sudah. Cukup segitu? Cukup insya Allah. Alhamdulillah. Suami soleh, anaknya soleh-soleha. Ya cukup semuanya.
itulah qanaah. Apapun yang diberikan oleh Allah, dia menerima, tidak mencela Allah. Karena ada yang mencela Allah. Dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit. Bagi orang yang bertakwa, dia senang. Bagaimana mungkin diberikan ujian penyakit kok senang? Itulah yang terjadi kepada Nabiullah Ayyub. Nabiullah Ayyub itu Masya Allah, ibu-ibu sekalian, beliau rajanya di raja ketika itu. Raja yang saleh, itulah Nabiullah Ayyub. Keluarganya juga saleh, keturunannya saleh, Masya Allah. Tapi kerajaan-kerajaannya itu Masya Allah juga hartanya tidak terhitung. Tetapi ada yang tidak suka terhadap Nabiullah Ayyub. Sudah raja, saleh, taat kepada Allah, diberikan kekuasaan luar biasa. Itu yang bikin keki kata orang anak sekarang. Bikin iri setan. Nah, sehingga bagaimana caranya setan membisikkan kepada Allah untuk itu kan mungkin karena dia raja, jadi taat kepadamu, dia beribadah kepadamu. Coba aja diambil rajanya, kekuasaannya hilang. Apakah Nabiullah Ayyub tidak menyembah kepada Allah? Tetap menyembah kepada Allah. Kerajaannya sudah selesai, kekayaannya hilang semuanya, terbakar semuanya. Ya, itu ujian yang cukup berat. Tetapi Nabiullah Ayyub karena tahu dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kekayaan itu bukan dia yang punya tapi Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu setan tidak tinggal diam itu. Apa yang dia lakukan lagi? Oh, kalau dia masih ibadah, masih taat kepada Allah, mungkin dia karena masih ada anak dan istrinya. Anak istrinya meninggalkan Nabiullah Ayyub. Apakah semakin taat Nabi Allah? Semakin taat Nabiullah Ayyub alaihissalatu wassalam. Mungkin karena kalau dia masih taat kepada Engkau ya Rabb, ya Tuhan, mungkin dia masih sehat kali. Allah uji kembali dengan sakit. Sakitnya itu sakit yang bukan biasa, sakit lepra. Kalau sekarang borokan itu, borokan. Nah, saking sayangnya itu Nabi. Apakah Nabiullah Ayyub semakin jauh kepada Allah? Tidak, justru semakin dekat. Dan dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada Ayyub model sekarang? Kalau ada boleh itu nambah itu. Ayyub abad kini, abad milenial. Wow. Saking sayangnya itu Nabiullah Ayyub, dan dia cinta kepada Allah Subhanahu, dan taatnya tidak lebih kurang, justru lebih meningkat lagi takwanya kepada Allah. Diuji dengan penyakit yang sampai konon riwayat tulangnya itu kelihatan karena digerogoti oleh ulat. Bahkan ulatnya itu tidak dibuang sama Nabiullah Ayyub, malah dipelihara sama dia. Biarin, kalau dibuang dia makannya dari mana? Ada sampai begitu, subhanallah. Apakah semakin jauh dari Allah? Tidak, semakin taat. Semakin taat. Dari kaya raya, dari raja di raja, dari kekuasaan semuanya dia punya. Istri dan anak-anaknya dia punya. Kekuasaan dia punya, hancur, hilang semuanya. Kesehatan dia punya, hilang kesehatannya. Tetapi justru semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baru ujian dikit ngeluh sama Allah, ya harus kembali belajar lagi kepada filosofi Nabiullah Ayyub. Nabiullah Ayyub bukan tokoh wayang, bukan tokoh cerita, bukan, tetapi itu terjadi betul, dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Taknya apa tadi? Taknya tawadhu, qafnya qanaah, wawnya wara. Apa wara itu?
apik. Ya, warok itu ya menjaga kehormatan, menjaga diri, tidak mengumbar aurat kecuali kepada yang berhak, itu juga warok. Itu juga warok. Menjaga kehormatan keluarga itu juga warok. Termasuk tidak menebar aib orang lain itu juga warok. Menjaga diri. Nah kalau kita sekarang kan Masya Allah ya, gini maksud saya gini, boleh nggak kejadiannya bener nih, bukan hoax. Kalau hoax kan jelas nggak boleh ya. Kalau hoax nggak boleh. Kalau kejadiannya bener tapi aib orang lain boleh diceritakan ya? Nggak boleh. Bener loh kejadiannya, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kita berbohong masuknya fitnah. Iya. Kalau itu benar namanya ghibah. Jadi nggak ada baiknya. Nggak ada baiknya. Maka kata Nabi 1400 tahun yang lalu sudah ngingetin nih orang-orang yang model ini. Ada satu masa kata Nabi, satu kaum yang dia rajin ibadah, tahajudnya nggak pernah ketinggalan, sholat jamaahnya juga rajin, pengajiannya number one, ya, infak sedekahnya juga number one. Tetapi orang yang model ini bukan dimasukkan ke surga, tetapi dilemparkan ke api neraka. Dan Nabi menyebutkan orang model ini muflis. Muflis itu orang yang rugi atau bangkrut. Jangankan untung, jangankan kembali modal, enggak kembali modal, bangkrut. Ya. Kalau jualan kembali modal masih bagus itu ya. Enggak untung sih, cuma kembali modal. Ini mau bangkrut, modal-modalnya habis. Kemana habisnya? Ternyata disedekahkan kepada orang yang kita sebar fitnahnya, ghibah dan seterusnya. Hati-hati ya, gosip kalau ke zaman sekarang, digosok makin silip. Itu gosip. Betapa banyak yang begitu, betapa banyak orang yang begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Karena sesungguhnya saya sering menyampaikan begini, ibu-ibu sekalian, adik-adikku yang dimuliakan Allah. Kita ini kenapa sih mulia? Atau di mata orang lain kita ini seolah-olah mulia. Saya doktor katanya, doktor dan ilmu tafsir, gagah seolah-olah. Kenapa saya mulia? Bapak ibu mulia, ibu-ibu mulia, adik-adik mulia. Ditutupi dengan Masya Allah, mulia semuanya. Saya mulia, ibu-ibu mulia, suami kita mulia, anak-anak kita mulia. Kenapa mulia? Karena sesungguhnya Allah menutup aib kita. Maka kata Nabi, siapa yang pandai menutup aib orang lain, maka Allah menutup rapih juga aib kita. Dan semakin kita membocorkan aib orang lain, begitu pun juga sebaliknya. Jadi bukan kehebatan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang santri, bukan kehebatan kita. Yang menghebatkan kita adalah Allah. Karena Allah menutup aib, menutup topeng-topeng kita, termasuk saya. Taqwa, wara, satu lagi ianya yaqin. Ini penting. Keyakinan, yakin sama Allah. Itulah diantara definisi dari takwa. Kita beranjak ke ayat berikutnya, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di surah 59. Kita buka ya, surah 59 ayat surah apa? 59 Al-Hasyr. Tadi sudah dibacakan ayat 18-nya. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Menjaga ketakwaan itu yang pertama adalah benteng utamanya adalah iman. Alladzina amanu. Alladzina amanu. Sama persis kalau kita kaitkan dengan Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, juga iman. Menjaga takwa itu benteng pertamanya adalah iman. Baru kemudian dibentengi lagi dengan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lalu selain itu, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah wal tandur punya misi, visi dan punya misi qaddamat lighad, punya misi akhirat. Nah, gitu gampangnya. Kita ngaji ini buat duniawi saja atau untuk akhirat? Untuk akhirat. Kita menjadi istri, misinya untuk duniawi atau untuk akhirat? Oh iya, boleh untuk duniawi dan akhirat, dunia dan akhirat. Tidak berhenti pada visi atau misi duniawi saja. Kalau berhenti pada misi duniawi saja, kecewa atau banyak kecewanya. Istri nih sudah masak, sudah dandan. Kalau hanya misi duniawi, begitu sudah pulang suaminya udah makan di tempat kantornya, gondok nggak? Gitu ya. Tapi karena visi ukhrawi, dia tahu, dia senang karena sudah dapat pahala juga. Makanan belum masih tetap ada, sudah dandan cantik-cantik, suami keburu-buru pergi. Kalau tidak punya misi ukhrawi, maka seringnya kita sakit hati. Seringnya sakit hati. Contoh yang lebih sadis lagi kalau di sinetron-sinetron dan bisa jadi terjadi. Ya. Mau nikahin anak nih. Nikahin, ibadah nggak nikahin anak? Ibadah. Separuh dari agama itu ada di pernikahan. Ini sudah nikah semua ini? Oh, berarti separuhnya belum ada. Separuh agama ada di pernikahan. Masya Allah, yang tadinya pegang-pegangan itu haram, begitu sudah suami istri dipegang, itu surga itu. Segera. Tapi syaratnya hafal 30 juz dulu. Iya, Masya Allah. Tadinya mencium kening istri, mencium kening suami, tadinya haram, begitu diikat dengan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madkurin nafdan, hanya itu doang, sekelimat. Halal. Dan bukan hanya halal, jadi ibadah. Itulah wal tandur nafsum ma qaddamat. Segeralah yang belum nikah. Bukan berarti yang sudah nikah karena sedemikian hebatnya nikah lagi, bukan. Itu kalau orientasinya wal tandur nafsum ma qaddamat. Maka orang yang bertakwa itu orientasinya adalah orientasi akhir. Tadi saya cerita itu sudah nyiapin, ya mungkin anak kita laki atau perempuan, ternyata membatalkan sepihak. Oh, kira-kira jadi perang dunia ketiga nggak itu? Perang dunia ketiga itu sudah nyebar undangan. Ada yang begitu. Saya bukan sekali dua kali, kawan-kawan saya cerita terjadi. Sudah nyebar undangan, tinggal hari H ngebatalin gara-gara beda, pengen suaminya warna begini bajunya. Jangan ketawa ini, nanti terjadi itu.
menikah itu di usia 29 tahun. Ya, masih oke lah ya. Sudah doktor. Istri saya dokter. Di wisuda yang sama, di kampus yang sama, di gedung yang sama, di jam yang sama. Itu skenario Allah semuanya itu. Saya sedikit cerita boleh ya? Ini senangnya kalau remaja begitu. Saya kuliah di sekolah pasca sarjana. Kalau dulu program pasca sarjana, tempat Ustaz Daoki sekarang kuliah. Fakultas kedokteran itu awal-awal pembukaan pertama 2005 itu belum punya gedung. Jadi numpanglah di gedung sekolah pasca sarjana S2 dan S3. Nah, disitulah saya ketemunya. Anak kedokteran di lantai 3, anak pasca sarjana lantai 2 atau lantai 1. Jadi kalau saya nengok, anak dokter. Ya, mestinya istri saya itu duluan dia selesai. Ternyata Allah menskenariokan tidak lulus satu stase mata namanya. Dia nangis. Gak diluluskan sama profesor siapa begitu. Ternyata itu keberkahan di akhirnya. Keberkahannya apa? Bisa wisuda bareng dengan saya. Coba skenario Allah. Dulu nangis-nangis, begitu wisuda bareng, senyum dia. Apalagi saya waktu itu wisuda terbaik, dokter terbaik. Disebutkanlah oleh wakil rektor 3, wisudawan terbaik. Padahal tidak saya tulis di situ. Wisudawan ini sekaligus untuk meminang si dokter tadi. Nggak ada skenario nya. Yang wakil rektor 3 itu yang menskenario. Jadi gegerlah satu 1000 wisudawan itu. Itulah skenario Allah. Saya mau ngomong apa dari kok jadi segini? Apa yang mau saya ngomong tadi ya di awal-awal tadi? Tentang wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Nggak jadi coba, sudah nyebar undangan, sudah fitting baju, nggak jadi. Kalau orientasinya hanya dunia, sakit hati. Sakit hati nggak? Pasti, apalagi anak kita perempuan misalnya. Tetapi karena orientasinya akhirat, dia tahu itu menyiapkan untuk ibadah, dia sudah dapat pahala ibadahnya. Kalau nggak jadi, mungkin ada Allah siapkan yang terbaik. Selesai sudah kalau begitu ceritanya. Ya kan? Iya. Jadi kalau tipologi orang yang bertakwa selanjutnya, selain dia senang istighfar, dikit-dikit istighfar, bukan istighfar yang dikit-dikit. Yang kedua, dia juga asyhurum ma'lumat, arba'atun hurum, di bulan 4 bulan haram itu juga dia menjaga betul amal soleh, meningkatkan amal soleh. Tadi di surah At-Taubah ayat 36, lalu kemudian di surah 59 ayat 18, orang yang bertakwa itu tipologinya wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, berorientasi hanya orientasi akhirat. Saya harus sambil melihat-lihat jam. Ya. Orientasinya orientasi akhirat. Kalau orientasinya akhirat, tidak akan sakit hati. Ada nggak yang adik-adik ini yang hafal Qur'annya dapet banget gitu? Ada nggak yang begitu? Dihafal sekali, lupanya 20 kali. Hari ini hafal satu muka, yang hilang hari berikutnya 2 muka. Terutama ibu-ibu, ada juga yang ibu-ibu. Ya, kita semua bisa jadi. Kalau hanya orientasi duniawi, sakit hati, ya baru kemarin menghafal, sudah hafal, sudah disetorin, sia-sia saja kemarin. Enggak, kalau orientasi duniawi begitu. Tapi kalau orientasinya akhirat, semakin kita mentakrir, semakin kita banyak mengulang, maka semakin banyak kebaikan Allah kasih buat kita. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu
bi'ashri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca Al-Quran min kitabillah, falahu hasanah, maka itu sudah bernilai hasanah, kebaikan. Bukan hanya satu, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan itu dinilai oleh Allah 10 kebaikan. Apatah lagi di bulan haram ini. Jadi geber itu amal saleh di bulan haram. Wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan, kata Nabi, membaca alif lam mim itu harfun, satu huruf, la, walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, masing-masingnya bernilai 10 kebaikan. Jadi membaca alif lam mim saja sudah bernilai 30 kebaikan. Masya Allah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf itu Bismillahirrahmanirrahim? Berapa? Wah, panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. 19. Ya. 19 huruf berarti berapa kebaikan? 190 kebaikan. Itu kebaikan dari Allah. Jangan hitung seperti kebaikan kayak kita. Allah yang punya cara memberikan kebaikan itu. Bisa jadi kita diberikan kesehatan ini berkah dari baca Quran, itu juga kebaikan. Bisa jadi suami saleh, anak saleh, itu buah dari kebaikan bacaan Quran kita. Maka saya sering mengatakan begini ke jamaah dan saya sendiri ke keluarga, terapi terbaik adalah terapi baca Quran. Ada keluarga kita sakit misalnya, geber dengan baca Quran. Bisa jadi dari bacaan Quran itu kemudian memberikan kebaikan dan menyembuhkan. Anak nakal, baca Quran. Suami belum saleh, baca Quran. Pendeknya Quran menjadi semua solusi. Ada yang sakit, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Pendeknya orang yang bertakwa, dia orientasinya hanya akhirat. Orang yang orientasinya sudah akhirat, maka tidak mudah sakit hati. Sekali lagi, orang yang orientasinya hanya akhirat, bukan hanya duniawi saja, tetapi ukhrawi jauh lebih dipentingkan, maka dia tidak sering sakit hati. Seorang istri senang aja dia masak dan seterusnya. Meskipun suami nggak makan atau anak-anak nggak makan, sudah ibadah, nggak sakit hati. Bisa mungkin ngasih ke saudaranya kan kalau nggak dimakan misalnya. Apapun itu ciri kuat dari orang yang melestarikan takwa pasca Ramadan. Tenang, enak kan kalau begitu? Enak nggak? Enak. Dicaci maki sama orang kira-kira marah nggak? Marah nggak? Marah nggak? Difitnah sama orang, marah nggak? Marah dong boleh, tapi sewajarnya bolehnya. Lah ini kita kan membalasnya itu kadang-kadang dengan berlebihan. Boleh marah, tetapi kalau kita memaafkan itu jauh lebih baik. Maka tipologi orang yang bertakwa dijelaskan di surah Al-Baqarah 177. Berapa tangganya? Ada 10 syarat. Banyak ya. 10 syarat. Surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wa malaikatihi
wa kutubi man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salat wa ata az-zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Agak panjang ini, tapi singkat saja. Apa saja syaratnya? Yang pertama, albir itu mufrad, plural. Mufrad itu singular. Iya. Mufrad jamaknya apa? Jamaknya adalah mabrur. Nah, maka kalau haji kan didoakan Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Mabrur itu ternyata kelipatan kebaikan yang dikerjakan, itulah mabrur. Maka esensi haji atau umroh yang mabrur itu bukan hanya kebaikannya ada di Makkah Madinah saja, tidak, tetapi sudah pulang ke tanah air, tradisi kebaikan itu terus dilanjutkan. Itulah mabrur cirinya. Walakinnal birra man amana billah. Syarat menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang benar dan bertakwa itu adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada hari akhir. Yang ketiga, iman kepada malaikat. Yang keempat, iman kepada kitab. Yang kelima, iman kepada Nabi. Sudah 5 tuh. Semuanya itu hubungan vertikal dengan Allah. Lalu yang keenam, wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba, memberikan harta ala hubbihi. Ini saya sedikit garis bawahi. Ketika memberikan harta itu ala hubbihi, yang masih kita cintai. Ya. Mobil masih lagi senang-senangnya mobil, sedekahi. Itu ciri orang yang bertakwa, bukan baju bekas yang kita gak sayang sama sekali. Itu bukan itu ciri orang yang bertakwa. Tapi memang yang masih kita cintai, kalau kita masih senang gitu sama barang itu, kemudian kita relakan, kita berikan. Wa atal mal ala hubbi. Lalu yang kedua yang saya ingin garis bawahi, dan ini sering ditanyakan, Ustaz, apakah infak, sedekah itu boleh kepada keluarga kita? Jawabannya di ayat ini, Zawil kurba. Zawil kurba itu orang karib kerabat, orang yang memiliki kedekatan. Boleh, maaf, asisten rumah tangga, boleh juga keluarga kita, boleh juga tetangga di zawil kurba. Ya. Itu dalilnya, itu sudah tuh. Memberikan kepada orang tua, boleh nggak infak, sedekah, zakat kepada orang tua? Itu salah. Kepada orang tua adalah kewajiban. Ini mau dengan bangganya, saya sudah bersedekah kepada kedua orang tua. Jangan. Ya. Ada kerabat kita yang misalnya masih membutuhkan, kasih. Dan itu yang pertama loh yang disebut, sebelum miskin, fakir, miskin, Ibnu Sabil dan seterusnya. Dzawil kurba dulu, orang yang karib kerabat, orang yang dekat dulu dengan kita. Bisa keluarga, bisa tetangga dekat kita, itulah yang pertama kali kita kasih. Dan maaf nih ibu-ibu, ini calon-calon ibu semua nih, dan ini hanya mengulang saja. Kalau suami masih punya orang tua, harta suami harta siapa?
harta istri. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dan harta orang tua. Jadi kalau suaminya ngasih sama orang tuanya, Mas jangan itu. Kalaupun orang tua maaf ngambil anaknya yang laki-laki, ngambil hartanya, itu punyanya. Yang istri jangan keki. Nah ini kan kadang-kadang istri dengan mertuanya jadi saingan. Mas mau pilih aku atau pilih ibumu? Itu kadang-kadang ngaji di majelis taklim apa ini? Nurul Qalbi. Kalau sudah ngaji di Nurul Qalbi, silakan Mas, apapun yang kamu punya itu milik ibumu juga. Aku nggak apa-apa, nggak kebagi. Ya nggak begitu juga. Ya. Jadi kalau kan ada yang ngumpet-ngumpet itu, suami ngasih ke orang tua kok ngumpet-ngumpet biar istrinya nggak tahu. Yang benar adalah bagaimana memahamkan istri terhadap ajaran agama ini. Bukan ngumpet-ngumpet. Bawa pengajian ke Nurul Qalbi. Ya. Harta suami, harta ibunya, dan harta istri. Harta suami, harta istri, harta istri, harta istri, bukan harta suami. Kalau kerja misalnya atau ada ya pendapatan atau apa, ya sesungguhnya suami tidak tahu menahu itu. Mestinya begitu. Tetapi kalau mau kolaborasi, mau kerjasama, jauh lebih bagus. Istri saya dokter, saya dosen PNS, ya. Bisa jadi gaji dokter lebih banyak misalnya, ya. Tapi kita kerjasama dalam keluarga. Nggak usah ini hartaku, hartamu hartaku juga. Ini hartamu doang. Nah, itu namanya lu mau enak sendiri doang. Ya. Ya, Bapak sekalian, dzawil qurba baru kemudian wal yatama. Coba saking pentingnya itu. Kali kerabat dulu. Mungkin ada keponakan kita, mungkin ada tetangga kita, mungkin bisa jadi asisten rumah tangga. Itu jangan disia-siakan. Itu juga orang dekat kita. Kasih itu dulu tuh. Maka biasanya orang kurban nih, biasanya bentar lagi kurban kan, tadi sudah kita singgung. Tinggalnya ini komplek apa namanya? Tinggalnya di komplek Pertilangan. Begitu apa? Mertilang. Oh, sorry. Beda huruf saja, masya Allah. Bisa geger. Tinggalnya di komplek Mertilang. Begitu kurban di kampungnya. Nah, itu juga gak bagus. Yang dekat dulu. Atau kalau sapinya 2 kurbannya ya di sini 1, di kampung 1, itu lebih bagus. Atau mempertengahi tahun ini di sini, tahun depan di kampung, nggak apa-apa juga begitu. Silakan saja. Dzawil qurba. Baru kemudian yatama, masakin, terus apa lagi? Ibnu Sabil, orang yang lagi perjalanan, termasuk ini anak-anak kita ini, silakan. Terus wafir riqab, ya. Wasailin, peminta-minta, itu juga ada hak. Tapi urutannya kesekian itu ya. Itu bukan berarti ngurut, bukan berarti tanpa maksud Allah mengurut itu. Memang itulah yang harus didahulukan. Baru yatama, masakin, dan seterusnya. Wasailin, orang-orang peminta-minta. Wafir riqab, orang yang apa riqab itu? Orang yang memerdekakan hamba sahaya. Kalau sekarang dalam konteks sekarang saya kira misalnya ada apa namanya TKW mau dipancung atau harus dikembalikan, atau kalau dibayar misalnya dibebaskan, itu juga riqab itu maksudnya. Silakan saja bantu.
Atau misalnya kalau dulu ini kan hukum kita sekarang ini tumpul ke atas ke bawah ya? Ke atas, tajam ke bawah. Yang korupsi sekian miliar bisa jalan-jalan kemana-mana. Yang nyuri kayu di belakang cuman berapa dihukum, di penjara. Yang model begini itu juga saya pahami sebagai orang yang memerdekakan. Jadi dipahamilah secara luas. Terus apa lagi? Wa aqamas shalah. Yang ke-6 itu berapa? Yang ke-berapa itu? 7 ya. 7 wa aqamas shalah. Jadi orang yang bertakwa itu dia mengerjakan sholat. Maka bentengnya adalah iman dan takwa. Kalau Ramadan kan Masya Allah, Subhanallah, setiap waktu, setiap detiknya selalu diisi ibadah. Nah, Syawal sesungguhnya harus peningkatan. Apalagi ini di bulan haram, maka disunnahkan amalan-amal saleh. Puasa misalnya, Senin, Kamis silakan. Senin Kamis sudah dawam ya puasa Yaumul Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Tingkatkan lagi. Sudah dawam lagi, tingkatkan puasa Daud misalnya. Puasa Daud hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak, dan seterusnya. Dan tidak ada dalam sholatnya. Enggak ada sholat Daud. Duhur sholat, asar kagak. Enggak ada itu. Hanya puasa. Ya. Puasa Daud. Jadi meningkat, apalagi ini di bulan haram tadi itu. Kita banyak amal saleh, maka Allah lebih lipat gandakan dibanding di bulan yang lain. 3 menit lagi. Tidak terasa 1,5 jam saya duduknya. Terus apalagi selain itu? Menunaikan zakat, menepati janji, wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Ini penting. Ya, baik dalam konteks rumah tangga, dalam diri kita, apalagi dalam konteks bernegara. Kemarin kan sudah janji presiden, janji capres yang sekarang sudah jadi janji presiden. Wajib ditepati. Ketika berjanji ditepati. Lalu selanjutnya sabar dalam kemarahan. Fil ba'sa wad dharra. Fil ba'sa wad dharra itu dalam kondisi apapun. Meskipun dalam peperangan harus bersabar. Ya di situ kondisinya. As-sabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's. Maksudnya kalau kita pahami secara luas, dalam kondisi kita boleh marah pun harusnya ditahan. Maka kalau kita baca surah Ali Imran ayat 134, ditambahkan misalnya alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat 134 Ali Imran. Tipologi orang yang bertakwa kalau di Ali Imran 134, dia infak di jalan Allah dalam kondisi apapun, sarra wad dharra. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, senangnya mudah memaafkan orang lain. Dan Allah sebutkan wallahu yuhibbul muhsinin di akhir ayatnya. Muhsinin itu begini. Ibu bapak, ibu-ibu baik ke saya, lalu kemudian saya berbuat baik kepada ibu-ibu, itu bukan muhsin. Bukan muhsinin, tingkatannya bukan. Muhsinin itu tingkatannya orang yang berbuat baik, yang disebut muhsinin itu berbuat baik kepada orang yang meskipun musuh, meskipun orang yang zalim kepada kita, itulah tingkatan muhsin. Kalau contoh realnya, Nabi ketika berdakwah di Bukit Taif dilempari batu sampai pelipisnya berdarah, kakinya berdarah. Nah, apakah lalu kemudian setelah itu malaikat Jibril menawarkan diri, andai engkau mau akan aku balikkan Bukit Taif ini kepada penduduk Taif? Apa kata Nabi? Nabi
tidak membalas keburukannya, tetapi membalas dengan doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi, duhai Allah berikan hidayah kepada kaumku fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Itulah muhsin itu. Kita dicaci maki nggak apa-apa, slow saja. Woles kata sekarang, woles saja. Karena tahu ketika dia berbuat keburukan kepada kita, kebaikan dia kita ditransfer kepada kita. Keburukan kita dia ambil sama dia. Selesai. Itulah orang-orang yang memiliki wal tandur nafsum ma qaddamat, yang mempunyai orientasi akhir. Wa ulaika humul ladzina ulaika alladzina shadaqu. Itulah orang-orang yang jujur, orang yang memiliki 10 kriteria. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan pas di jam saya jam 10.30, yang benar dari Allah, yang salah atas kedaifan saya pribadi. Kalau ada tanya jawab silakan, kalau masih ada waktunya. Kalaupun dicukupkan, yang benar dari Allah, yang salah atas kedaifan saya pribadi. Kalau ada, saya tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kapan-kapan diundang lagi. Insya Allah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, please jangan lapor Pak Polisi. Akhirul kalam. Oh ya, baik. Kita tutup kajian ini dengan doa. Doa kita khususkan untuk Ibu Ida Syafnida yang akan berangkat haji. Hadir di sini Ibu Hidayah? Ada. Masya Allah. Doakan kita ya Bu. Kata Nabi, bukan kita yang mendoakan yang mau haji atau umroh, tetapi kitalah yang minta doa kepada beliau. Sebut nama Hasan Ahmad Said, kebaikan dan jamaah kita semua. Lalu kemudian Ibu Upik yang akan operasi, hadir di sini atau di rumah sakit? Sudah menjalani. Lalu kemudian untuk Bapak Muhammad Daliman bin Sawinamun yang sedang sakit atau yang dirawat di ICU. Lalu yang keempat, yang terakhir, Ananda yang meninggal dunia pagi hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ananda Cipta Al-Ghifari Afif, putra Bapak Susilo dan Ibu Popi. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Mustafa syai'illahi lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا
خصوصا إلى أمي إلى سفندة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اجعل قبورهم حفرة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم من حفرة النيران إلى يوم القيامة، خصوصا إلى أخينا جبت غفاري عفيف بن سوسيرا وأمي بوبي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، خصوصا إلى أمي بوبك وخصوصا إلى أبي محمد دليمان بن سفينون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واشعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.